Berarti today is Thursday. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa semuanya. Oke, let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, amen. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk di hari keempat ya Bunda ya. Nah, untuk memulai pelajaran kita akan mengucapkan dulu ayat hafalan kita minggu ini. Kalian pasti sudah bisa ya ucapkan. Kan sudah hari Iya, karena sudah hari keempat. Jadi kita ucapkan dari mana ya ayat hafalannya? Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12a. Oke, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 4 ayat 12a. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jadi Dia itu siapa ya? Tuhan Yesus. Betul, hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita hidup di dalam Tuhan Yesus, tentunya kita akan diselamatkan. Berarti Bunda, kalau hidupnya itu tidak di dalam Tuhan Yesus atau tidak di dalam Tuhan Yesus, itu apa ya yang akan kita dapatkan Bunda ya? Kira-kira kita apakah kita akan mendapatkan keselamatan? Tidak pastinya. Iya Bunda. Hanya di dalam Dia keselamatan. Betul. Jadi anak yang hidup di dalam Tuhan itu seperti apa Bunda ya? Anaknya? Anak yang mau dengan kebenaran. Betul, apalagi Bunda? Anak yang tidak suka bohong. Betul, anak yang jujur Rasa apalagi? mainnya. Betul, dia berdengaran sama orang tua Iya, dan kebenaran. Apalagi? melakukan atau hendaknya Tuhan sesuatu Indonesia. Betul, rajin berdoa. Betul sekali. Iya, oke. Nah, jadi ingat, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Dia saja, Yesus. Betul, iya. tidak ada keselamatan lain yang bisa kita dapatkan di dunia, hanya di dalam Tuhan Yesus. Ingat itu ya. Kalian bisa sampaikan kepada mama, kepada papa, dan kepada semua orang yang belum tahu tentang keselamatan agar semua orang bisa memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Oke, terus minggu ini kita belajar temanya tentang apa? Temanya masih sama Bunda. Apa ya? Tanah airku. Terus subtemanya apa? Temanya kehidupan di negaraku. Betul, kehidupan di negaraku. Betul sekali Bunda ya. Nah, negara kita adalah negara Indonesia. Nah, di materi yang pertama ini, anak-anak dan Bunda, kita akan belajar tentang adat istiadat yang terkenal di Indonesia. Adat istiadat, Bunda. Betul, Bunda. Jadi kan Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Pasti pulau-pulau dan pasti ada banyak daerahnya, Bunda. Pasti Nah, berbeda budaya dan istiadatnya. betul sekali Bunda, dari setiap pulau, dari setiap daerah pasti mempunyai adat istiadat yang cukup unik dan sangat kaya Bunda ya. Ya betul, bahkan ada yang menarik para turis untuk datang ke Indonesia. Iya, ke daerah tertentu Bunda ya. Betul Bunda, karena itu hanya ditemukan di Indonesia. Betul sekali. Jadi ada di negara lain. betul sekali, tidak ada di negara lain. Oke, nah sekarang yang pertama kita akan mengenal adat istiadat dari mana Bunda ya? Kira-kira dari mana? Dari daerah kita sendiri Bunda. Oke, kita mulai. Daerah lain. Bagaimana kalau kita mulai dari daerah kita sendiri Bunda? Ya Bunda. Apa ayo? Dari Toraja ya. Betul sekali, dari Toraja. Kira-kira apa ya? Kalau di Toraja itu kira-kira apa ya adat istiadat yang terkenal? Ada satu Bunda. Apa ayo? Mak nenek. Betul sekali, mak nenek. Jadi itu biasanya dilakukan ya. Biasanya dilakukan di kampung ya. Misalnya Ya, satu hari Bunda. di mana Bunda ya, di Batu Tumunga pernah Bunda ya, di Daerah-daerah Lokomata. tertentu juga. Ya di daerah-daerah tertentu yang ada di Toraja. Ya, yang ada di Toraja. Nah, itu mak nenek adalah kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan jenazah ya, membersihkan jenazah, mengganti pakaian dan membersihkan kuburan. Betul sekali. Itu yang pertama, itu namanya mak nenek. Jadi itu sangat banyak juga wisatawan yang ingin menonton ya Bunda ya, melihat. Sehingga banyak yang mendokumentasikan. Betul sekali Bunda. Itu sudah terkenal sampai ke luar negeri. Betul sekali. Kita kira-kira kita bangga atau tidak? Pastinya bangga lah Bunda Betul sebagai sekali. orang Toraja. Terus apa lagi Bunda yang terkenal di Toraja? Pasti acaranya Bunda, acara Rabu Solo. Betul sekali, acara Rambu Solo atau upacara kematian. Iya, jadi di situ kita bisa melihat, pasti anak-anak juga sudah Iya, pasti sering sudah ya sering ya menghadiri sudah, acara ya, menghadiri acara itu. Jadi di acara itu kita bisa melihat segala jenis binatang Bunda ya. Ada kerbau, babi, bahkan di
Bunda ya. Serupa Patung yang serupa dengan orang yang sudah meninggal. Iya, dan itu juga salah satu ciri khas dari orang Toraja. Betul sekali. Nah, itu kita sudah pelajari dari Toraja. Sekarang kita lanjut ke mana Bunda ya? Kita berpindah lagi Bunda ke daerah yang lain yang ada di Indonesia. Kita Bali Bunda. Betul sekali, di Bali. Kira-kira kalau di Bali itu apa ya adat istiadatnya yang terkenal Bunda? Terkenal dengan ngaben Bunda. Betul sekali, ngaben. Jadi ngaben itu adalah salah satu upacara Kematian juga iya, Bunda. ya. Jadi di situ jenazahnya, kalau di Toraja biasanya jenazahnya dimasukkan ke dalam liang atau ke dalam patane, patane. Kalau di Bali jenazahnya itu akan dikremasi atau dibakar. Berbeda ya Bunda. Jadi berbeda Bunda. Itu yang sangat terkenal. Jadi itu jenazahnya dibakar. Betul Bunda ya? Sekali dia. Itu yang pertama itu namanya ngaben. Apa? Ngaben. Ya, ngaben. Terus yang kedua apa lagi yang terkenal dari Bali Bunda? Tariannya Bunda. Betul, tarian apa Bunda? Tariannya yang matanya goyang itu Bunda. Iya, itu namanya tari Cecak. Iya, itu juga salah satu tari yang sangat terkenal sampai Ya. ke seluruh negeri ya. Iya, bahkan luar negeri. Bahkan itu sudah ada pernah masuk di iklan TV Bunda Iya, ya. sampai dijadikan tempat orang wisata juga Betul Bali. sekali. Ya. Sangat banyak turis yang tertarik untuk Untuk melihatnya. mengunjungi Bali. Betul sekali. Terus itu sudah kita belajar tentang Bali Bunda. Dan masih ada banyak lagi pasti Banyak ada sekali, istiadatnya yang Bunda. terkenal Bunda Iya. ya. Terus kalau selain Bali kita belajar dari mana lagi Bunda ya? Bunda, kira-kira kita ke mana ya? Ke pulau mana? Kita Kita ke Papua saja Bunda. Oke, betul Bunda. Nah, di Papua itu kira-kira apa ya yang terkenal kalau di Apa Papua? ya kalau di Papua tadi Bali dengan pembakaran jenazah, Betul. Toraja dengan manene dan pesta Kematian atau orang kematian tua. atau upacara ilmiah. Terus apa lagi? Kalau di Papua kira-kira apa ya? Ada juga Bunda. Oh, Bakar batu. betul. Itu adalah pesta bakar batu. Wah, biasanya kalau orang bakar kayu Bunda ya. Iya, kok ini bakar Tidak, batu ya? ini kok ada ya bakar batu. Memangnya batu itu bisa habis Bunda ya kalau dibakar ya? Kok bisa Bunda ya? Nah, ternyata maknanya Bunda. Jadi pesta bakar batu itu diadakan sebagai salah satu bentuk syukuran Bunda. Kurang. Iya, jadi batunya itu memang ditumpuk-tumpuk. Nanti kalian bisa cari sendiri gambarnya. Iya, pasti ada di Iya, juga. iya pasti ada di YouTube juga ya. Iya, Saya juga pasti ada. Jadi itu pestanya pasti penasaran apa ya yang Iya, kok bisa ya bakar batu? bakar? Betul sekali. Tapi ini salah satu hal yang unik yang ada di Ciri khasnya orang Papua. juga. Iya, jadi mereka membakar batu itu sampai panas. Setelah panas, Jadi kamu Bunda ya? iya sampai pokoknya sampai panas Bunda. Betul sekali sampai panas. Nah, setelah itu makanannya dia akan dibakar di atasnya, akan dimasak di atasnya. Jadi bukan hanya satu orang yang memasak Bunda, tapi Banyak semua ya, Bunda, orang ya. yang sama-sama Orang yang ada di memasak. tempat itu. Iya betul sekali. Bayangkan kalau hanya satu orang yang memasak Bunda. Jadi itu Capek. susah. Apalagi batu. Kalau Iya. bak kayu mungkin sebentar. Mungkin sebentar, Bunda. Tapi kalau batu pasti butuh waktu yang sangat lama. Jadi harus kerja sama. Jadi pesta bakar batu ini biasa diadakan sebagai salah satu bentuk rasa syukuran atau juga untuk sebagai rasa untuk mempererat tali persaudaraan kebersamaan di antara keluarga. Terus juga biasanya biasa digunakan untuk mengumpulkan murid-murid yang murid-murid para prajurit yang sudah berperan. Oke, betul sekali. Nah, sebenarnya di Indonesia itu masih sangat banyak sekali adat istiadat yang terkenal. Tapi saat ini kita bahasnya tidak saja dulu ya. ya. Nanti kalian bisa cari yang lain lagi dan bisa menambah pengetahuan yang lain Iya. bahwa wah di Indonesia ini bukan hanya pulaunya yang Iya. banyak, bukan hanya daerahnya, tapi juga kaya Iya. dengan adat istiadat. Ya, dan adat istiadat itu juga bisa kita ini Bunda ya. Lestarikan. Bisa kita lestarikan Bunda karena itu adalah Ciri khas ciri khas daerah kita, tersebut. ciri khas daerah itu. Bisa ya? Pasti bisa Bunda. Oke, nah itu materi kita yang pertama. Sekarang kita masuk di materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bunda Maya. Silakan Bunda Maya. Oke, terima kasih Bunda Yesi dan Bunda Yati. Wah, jadi seru tidak tadi kita belajar tentang adat istiadat yang ada di beberapa daerah. Wah, jadi ternyata masing-masing daerah memiliki adat yang berbeda ya. Luar biasa. Dan pasti unik Bunda. Unik sekali. Iya, jadi itulah keindahannya Indonesia. Masing-masing daerah
kita menjadi satu satu bangsa ya, satu negara Indonesia. Nah, makanya banyak sekali orang yang datang mengunjungi negara kita. Ya, para turis, para orang yang dari luar negeri datang untuk berkunjung melihat bagaimana adat istiadat di negara kita Indonesia. Oke, nah sekarang kita masih belajar, tapi kali ini Bunda akan menggunakan buku, dan yang kita akan lihat di buku ini salah satu juga tradisi atau ciri khas atau bentuk yang ada di suatu daerah. Nah, kita akan belajar mengenal suatu daerah melalui tariannya. Jadi masing-masing daerah juga itu ternyata tariannya berbeda-beda. Tarian orang Toraja dengan orang Jawa itu berbeda. Tarian orang Bali dengan orang Batak itu pastinya berbeda. Nah, itu juga salah satu keunikan bangsa Indonesia. Nah, sekarang anak-anak lihat di sini. Kira-kira teman-teman kita yang di sini sedang menari, apa yang mereka gunakan? Oh, kenapa Bunda Yati? Selendang. Lalu selain selendang yang dipegang oleh temannya yang laki-laki itu apa? Payung. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak tarian ini disebut sebagai tarian apa? Itu tarian payung. Betul sekali. Coba ikuti Bunda Maya dulu. Tari payung. Tari payung. Kenapa dibilang tari payung? Iya, karena pada saat mereka menari menggunakan payung. Jadi tarian itu ada yang namanya tari kipas, tari payung, tari kecak. Wah, jadi banyak sekali ya. Nah, tari payung ini berasal dari daerah Melayu yang ada di Minangkabau. Jadi itu ada di Sumatera Barat. Wah, jadi ini adalah ciri khas tarian dari orang-orang salah satu ciri khas atau tarian yang ada di Melayu. Ini orang-orang yang menari ini adalah gambar-gambar orang Melayu karena mereka menggunakan tarian payung. Nah, jadi anak-anak tugasnya ini pasti tahulah, gampang sekali kan? Jadi kalian akan menebalkan, ini ada tulisan di atas yang ada di dalam kolom berwarna hijau. Kalian akan tebalkan tulisannya. Ini ada tulisannya tari payung. Lalu setelah itu gambarnya kalian akan warnai. Nah, jadi gambarnya kalian warnai supaya gambar ini lebih menarik terlihat, tidak hanya gambar hitam dan putih. Bisa? Oke, jadi itu pelajaran kita yang kedua, itu gampang sekali ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bunda Mercy dan Bunda Opi. Silahkan. Oke, terima kasih Bunda Maya. Wow, oke, sekarang kita akan belajar, karena tadi kita sudah diskusi tentang adat-adat yang ada di Indonesia dan sudah belajar dari buku. Sekarang kita akan bermain. Wow. Kira-kira kita akan bermain apa ya, Bu Robi? Apa ya? Nah, hari ini kita akan bermain menyusun puzzle. Tapi permainannya tidak seperti yang biasa dilakukan Bunda. Karena ini kita memakai puzzle besar. Oke, wah sekarang jadi hari ini kita akan belajar bermain menyusun puzzle. Nah, di sini Bunda sudah ada siapkan puzzle-nya. Jadi di sini ada 3 warna, ada warna merah, biru, dan warna kuning. Kira-kira bagaimana ya cara bermainnya? Nah, jadi nanti Bunda akan susun mulai dari warna kuning, hijau, dan merah. Biru Bunda ya. Oh ya, kuning, biru, dan merah. Nah, setelah itu nanti anak-anak yang ada di rumah bisa menyusunnya, menyusun ulang ya secara ulang. Jadi Sesuai dengan Bunda ya. ya, sesuai dengan pola yang sudah diatur sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, mari kita lihat. Oke. Nah, yang pertama kan tadi kuning. Pertama kuning,
kuning, biru, dan merah. Diulang lagi Bunda ya. Kuning. Setelah kuning warna apa lagi? Biru. Setelah itu warna merah. Coba kita ulang samping Bunda. Terus diulang lagi setelah warna merah warna apa lagi? Diulang dari yang awal ya. Warna Ulang lagi warna kuning, biru. Yang terakhir warna merah. Nah, wah ternyata tidak susah Bunda ya. Tidak. Iya, jadi hanya diulang-ulang. Nah, kalau anak-anak masih ingat, tentu pasti akan bisa dipraktekkan di rumah. Nah, jadi anak-anak kalau tidak punya pasal yang seperti Bunda pakai, kalian bisa menggunakan kertas yang berwarna, misalnya kertas origami. Itu kan ada macam-macam warnanya. Nah, selain 3 warna yang Bunda pakai, kalian bisa menggunakan beberapa warna lagi, bisa ditambah lagi Bunda ya. Iya, supaya Supaya lebih lebih warnanya. menarik dan lebih seru lagi bermainnya karena panjang seperti itu. Nah, jadi susah atau gampang? Gampang sekali Bunda. Iya, sangat gampang. Jadi di sini kita cuma mau melatih daya ingatnya, kira-kira dihafal tidak ya setelah warna ini warna apa lagi. Nah, kan biasa terkecoh ya, biasa dibilang "Setelah ini warna apa ya?" karena sudah banyak yang tersusun. Nah, jadi anak-anak di rumah pasti bisa melakukannya. Oke. Nah, kita sudah selesai pembelajaran yang ketiga. Sekarang kita akan lanjut dalam Materi keempat. dibawakan oleh Bunda Junita. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Bunda Mercy, Bunda Novi. Nah, tugas kita yang keempat ialah kita kan kita sudah bermain. Bunda Maya minta tolong Bunda Maya. Tadi Bunda Junita bikin apa ya kira-kira ini? Kok Bunda Ini Maya ya tidak apa tahu? yang terjadi. Oke, terima kasih Bunda Maya. Nah, anak-anak kan kita sudah bermain bersama, berarti waktunya kita untuk belajar lagi. Nah, hari ini kita menggunakan buku Smart Class Berbahasa. Hari ini kita mengerjakan 2 halaman. Yang pertama di halaman yang ke 22. Nah, di halaman yang ke-22 ini kita disuruh untuk melengkapi kata sesuai gambar. Lalu kita disuruh untuk mewarnai gambarnya. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak ini gambar apa? Wah, ternyata ini ada gambar Pak Tani. Pak Tani bersama dengan seorang anak. Mereka sementara berada di sawah. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka sementara menanam padi. Nah, di sini ada tulisan yang belum lengkap. Jadi anak-anak akan melengkapi kalimat yang masih kosong atau kata yang kosong. Contohnya, Didi tinggal di titik-titik. Kira-kira di mana ya? Oh, di desa. Yang kedua, Didi membantu ayah di sawah. Nah, anak-anak lengkapi lagi kalimatnya ke sana. Yang ketiga, petani menanam padi. Nah, yang keempat, di desa udaranya bersih. Nah, jadi garis yang ada di bawah seperti ini anak-anak sendiri yang akan melengkapi. Jadi orang tua yang akan membacakannya. Jadi anak-anak yang mulai menulis huruf yang hilang di kalimat tersebut bisa? Pastinya bisa. Nah, sekarang kita lanjut di halaman yang ke-23. Nah, di halaman ke-23 ini ternyata kita melengkapi lagi kalimat. Wah, ternyata melengkapi terus ya. Tidak apa-apa ya. Oke, di sini dikatakan bahwa kita disuruh untuk melengkapi huruf yang sesuai dan memasangkan nama gambar dengan tulisannya. Yang pertama, kira-kira ini gambar apa ya? Oh, ini gambar kota. Ini di kota. Terus yang kedua ini gambar apa? Oh, ada gambar bendera. Yang ketiga gambar apa ini? Oh, ini ada gambar di pemandangan di desa.
Nah, jadi anak-anak lihat nanti ada 3 tulisan, lalu anak-anak akan melengkapinya. Yang pertama ada band R. Oh, ternyata ini apa ya? Band. Oh, bendera. Mana benderanya? Kita tarik ke bawah. Nah, yang kedua D. Ternyata desa. Mana desa? Nah, yang desa yang terakhir. Terus yang ketiga kota. Yang mana kota? Cari gambar kota. Oh, di atas. Jadi pasangkan sesuai dengan namanya. Bisa? Pastinya bisa. Oke anak-anak. Nah, kita sudah belajar hari ini bersama-sama ya. Kita belajar 4 materi hari ini. Kita bermain tadi bersama, kita menggunakan buku, dan kita juga berdiskusi bersama. Berarti waktunya Bunda untuk pamit. Nah, oke anak-anak yang ada di rumah, tetap semangat ya. Yang masih di rumah tetap semangat. Oke, kalau begitu Bunda akan tutup dalam doa ya, karena kita sudah belajar bersama-sama. Tadi kita awali dengan doa, berarti kalau selesai belajar kita tutup dalam doa. Oke anak-anak, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini bersama dengan Bunda